Paulus merupakan tokoh sentral yang sangat penting bagi umat Nasrani. Tapi tahukah kalian bahwa ajaran yang dibawakan oleh Paulus ini sebenarnya sangat jauh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa sesungguhnya. Paulus telah banyak berubah dan menambahkan ajaran Nabi Isa sesuai dengan pemahaman dan versi Paulus sendiri. Dengan doktrin dari Paulus, paham Nasrani lebih tepatnya disebut dengan Paulisme. Paulus telah melakukan perannya dengan sangat baik dalam agama ini, sehingga berhasil memasukkan semua ajarannya yang bersumber dari surat-suratnya ke dalam bagian fatwa ajaran agama Nasrani. Semua doktrin-doktrin yang dipakai dalam agama Nasrani telah menggunakan doktrin dari Paulus. Jadi siapakah sosok Paulus yang berhasil memonopoli ajaran Nabi Isa ini? Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana. Dalam video ini kita akan mengulik kisah Paulus mulai dari awal kehidupannya. Yuk mari kita simak bersama. Sebelum dikenal dengan nama Paulus, dulunya dia bernama Shaul at-Tarsis atau dalam tradisi Nasrani dikenal dengan Saul atau Saulus dari Tarsus. Dia adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah agama Nasrani. Saulus dikenal sebagai seorang yang sangat gencar memusuhi ajaran Nabi Isa. Kisah hidupnya penuh dengan kontroversial dramatis yang mempengaruhi banyak orang. Saulus lahir di sebuah negeri yang bernama Tarsus, sebuah kota di wilayah Kilikia di Asia Kecil atau sekarang dikenal dengan wilayah Turki. Paulus lahir sekitar tahun ke-3 Masehi. Karena Nabi Isa lahir sekitar tahun ke-6 sebelum Masehi, maka Paulus ini kira-kira berumur 8 atau 9 tahun lebih muda dari Nabi Isa. Pada masa Saulus, Tarsus merupakan kota perdagangan yang sangat penting dan ramai, menjadi kota perlintasan dari timur ke Eropa. Pada masa itu, di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sejumlah candi dewa-dewa, gedung komedi, dan tempat hiburan-hiburan lainnya yang sangat disukai oleh orang-orang Yunani. Di masa muda, Saulus dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah sinagog, dan di sanalah dia mempelajari sejarah bangsanya. Ayah Paulus merupakan keturunan dari Benyamin yang merupakan suku dari Bani Israel. Paulus ini berasal dari keluarga Yahudi yang taat dan merupakan seorang Farisi, sebuah sekte Yahudi yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Saulus memang dikenal sangat keras dalam menjalankan ajaran agamanya. Menginjak remaja, Saulus dikirim oleh ayahnya menuju Yerusalem untuk belajar kepada seorang rabi di Yerusalem untuk belajar agama Yahudi. Saulus dididik di bawah bimbingan Gamaliel, seorang rabi terkenal dalam tradisi Yahudi yang membuatnya sangat mahir dalam hukum dan tradisi Yahudi. Jadi sejak muda, Saulus ini memang sudah tertarik pada kebudayaan Yunani atau Helenisme, terutama pada pelajaran filsafatnya. Dengan begitu terbentuklah di dalam dirinya ada dua pengaruh. Yang pertama, pengaruh dari hukum Taurat yang kuat dari keluarganya, dan yang kedua pengaruh dari kebudayaan Yunani. Saulus ini bukanlah orang asli Nazaret dan bukan pula orang asli Yerusalem. Dia juga bukan murid langsung dari Nabi Isa alaihissalam dan juga bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dia belum pernah sama sekali bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, walaupun ada kemungkinan dia pernah melihat Nabi Isa dari kejauhan. Malahan Saulus ini adalah musuh dari pengikut Nabi Isa dan bertindak sangat kejam kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pada masa mudanya, Saulus sangat gencar memusuhi para pengikut Nabi Isa dan para Hawariyun atau 12 murid Nabi Isa alaihissalam. Dia melihat ajaran Nabi Isa sebagai ancaman terhadap tradisi Yahudi yang dia anut. Saulus bahkan terlibat dalam penganiayaan terhadap para Hawariyun, termasuk menyetujui eksekusi Al-Astafani, salah satu Hawariyun yang dihukum mati. Al-Astafani atau dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Stefanus adalah salah satu martir pertama yang mati syahid memperjuangkan ajaran Nabi Isa. Saulus mendapatkan wewenang dari para pemimpin Yahudi untuk menangkap dan menganiaya para Hawariyun. Dia merencanakan untuk membunuh semua Hawariyun tanpa tersisa. Dia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menangkap Hawariyun dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili. Penentangannya terhadap ajaran Nabi Isa sangat keras dan tanpa ampun. Saulus semasa hidupnya tidak pernah menikah dan dia punya fisik yang cukup lemah dan sering sakit-sakitan, tapi dia memiliki public speaking yang baik, apalagi ditambah dengan ilmu pengetahuan yang mendalam tentang agama-agama Helenisme. Awal mula Saulus masuk ke dalam ajaran Nasrani dimulai beberapa tahun setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit.
Dikisahkan dalam riwayat Lukas, suatu hari Saulus mendapat tugas untuk pergi ke Damaskus dengan tujuan menangkap para pengikut Nabi Isa di sana. Dalam perjalanannya, tiba-tiba ada cahaya terang dari langit yang menyilaukan matanya. Saulus jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus yang kebingungan bertanya, "Siapa engkau? Apakah engkau Tuhan?" Suara itu menjawab, "Aku adalah Isa putra Maryam yang kau aniaya. Bangunlah dan masuklah ke dalam kota. Di sana kau akan diberitahukan apa yang harus kau lakukan." Setelah kejadian itu, Saulus menjadi buta dan harus dituntun oleh teman-temannya ke Damaskus. Di sana, seorang pengikut Nabi Isa yang bernama Ananias mendapatkan visi dari Tuhan untuk menemui Saulus. Awalnya, Ananias ragu karena tahu reputasi Saulus sebagai penganiaya orang pengikut Yesus. Tapi Tuhan meyakinkannya bahwa Saulus adalah alat pilihannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ananias pun menemui Saulus, meletakkan tangannya di atas Saulus, dan seketika itu juga Saulus bisa melihat lagi. Dia kemudian dibaptis dan mulai memberitakan tentang Yesus di sinagoga-sinagoga. Orang-orang yang mendengar Saulus tentu saja kaget, karena mereka tahu dia dulunya adalah musuh besar pengikut Yesus. Tetapi di samping kisah yang diriwayatkan oleh Lukas ini, banyak penyelidik berpendapat bahwa permusuhan antara Saulus terhadap ajaran Nabi Isa jelas mendesaknya dan menyebabkan Saulus masuk ke dalam agama tersebut. Kemudian Saulus memeranginya dengan senjata yang paling mematikan, yaitu senjata yang meruntuhkannya dari dalam. Saulus mengondisikan rakyat jelata agar mempercayainya sebagai Hawari yang ke-13 yang mendapatkan amanah melanjutkan risalah Nabi Isa alaihissalam. Dari nama Saulus At-Tarsus berganti menjadi nama Paulus. Perannya yang menyamar sebagai penerus risalah Nabi Isa telah berhasil. Paulus akhirnya merusak lambang-lambang dan menghapus corak-corak agama tersebut. Dia memasuki agama ini pada lehernya hanya untuk dipergunakan sebagai senjata penikam. Dengan kecerdikannya, Paulus telah berhasil merubah banyak segala ajaran umat Nasrani yang kemudian jelas bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Perbuatan yang seperti ini telah banyak terjadi dalam agama-agama yang lain, bahkan di dalam Islam pun kejadian seperti ini pernah juga terjadi. Ketika pada masa Abdullah bin Saba, jadi Abdullah bin Saba ini adalah seorang Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Dia punya niat jahat untuk mengubah ajaran Islam dari dalam. Salah satu usahanya yang paling kontroversial adalah mencoba mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Abdullah bin Saba ini mulai menyebarkan fitnah dan ajaran sesatnya di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dia bilang kalau Ali adalah pewaris sah Nabi Muhammad, dan bahkan lebih dari itu, dia mencoba meyakinkan orang-orang kalau Ali adalah Tuhan. Tentu saja ini bertentangan banget dengan ajaran Islam yang murni. Usaha Abdullah bin Saba ini enggak sepenuhnya gagal. Ada beberapa orang yang terpengaruh dan menjadi pengikutnya. Mereka ini yang kemudian dikenal sebagai kelompok Syiah. Tapi untungnya, mayoritas umat Islam tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Mereka nggak terpengaruh sama ajaran sesat Abdullah bin Saba. Banyak umat muslim yang menghafal Al-Quran dan menjaga kemurniannya. Al-Quran selalu dijaga oleh Allah, dan ini yang membuat umat Islam tetap kuat dan nggak mudah terpengaruh oleh fitnah. Meskipun ada usaha-usaha untuk merusak ajaran Islam dari dalam, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, umat Islam tetap bisa bertahan dan menjaga kemurnian ajaran mereka. Sampai sekarang pun pengikut ajaran Abdullah bin Saba ini masih ada, meski Syiah tidak sebanyak seperti umat Muslim yang tetap menjaga kemurniannya. Keyakinan Syiah yang digagas oleh Abdullah bin Saba ini tidak dapat hidup dan tumbuh berkembang seperti tumbuhnya ajaran Paulus, sebab Al-Quran telah dihafalkan, ditulis, dan Al-Quran itu adalah penjaga sebaik-baiknya bagi agama Islam. Akan berbeda lagi ceritanya dengan Alkitab atau Injil ketika Nabi Isa telah hilang dari bumi. Oleh karena itu tidak ada lagi yang melindungi dan menjaganya dari pukulan-pukulan yang kejam yang ditunjukkan kepada musuh-musuhnya dari dalam maupun luar. Oleh karena itu, robohlah agama yang telah diajarkan oleh Nabi Isa, dan di atas robohan itu berdirilah agama ajaran Paulus. Akhirnya, Paulus menggagas ide kekristenan dengan cara mengatur segala atribut keagamaan Kristiani dan melembagakan paham salibiyah di dalam gereja-gereja buatannya. Ia memiliki beberapa murid kepercayaannya, yaitu Silas dan Lukas. Lukas adalah tangan kanan Paulus yang paling masyhur. Ia adalah seorang tabib yang dipercaya merawi kisah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Riwayatnya kemudian diakui gereja dan dikenal sebagai Injil Lukas.
Ia pun merawi perjalanan dakwah Hawariun, namun tidak objektif karena mengedepankan paham Paulus daripada kebenaran ajaran Hawari sebenarnya. Bersama para tangan kanannya, Paulus menulis surat yang bertujuan melakukan dominasi pemahaman sesuai versinya. Surat-surat tersebut ia berikan kepada jemaat Ar-Rum atau Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Filipia, Tesaloni, dan Ibrani dengan pendekatan ketokohan. Mereka menerimanya. Dengan demikian, ajaran Nabi Isa berikutnya dimonopoli oleh Paulus yang melembagakan semua idealisme dan keinginannya dalam bentuk ajaran yang dikenal dengan nama Nasrani. Ajaran Nasrani inilah yang berikutnya terus bertransformasi menjadi ajaran resmi di seluruh daerah kekuasaan kekaisaran. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa agama Nasrani yang ada sekarang bukanlah murni ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk mengetahui ajaran-ajaran Paulus, kita bisa melihatnya pada kalimat-kalimat suratnya karena sumber utama ajaran-ajaran yang disampaikan Paulus ini ditulis dalam bentuk surat yang sekarang menjadi pedoman umat agama Nasrani. Surat-surat Paulus itu sekarang telah dicantumkan ke dalam bagian kitab Perjanjian Baru dan sebagian besar isi dari kitab Perjanjian Baru tersebut merupakan surat-surat Paulus. Paulus ini sebenarnya bukanlah rasul seperti yang banyak ditulis dalam surat-surat Paulus. Dalam banyak tulisan dari surat-surat Paulus dapat disimpulkan menjadi 4 hal. Yang pertama, agama Nasrani bukan untuk orang Yahudi atau Bani Israel saja, akan tetapi untuk seluruh bangsa. Yang kedua, adanya Trinitas atau Tritunggal, 3 Tuhan dalam satu, termasuk ketuhanan Al-Masih, ketuhanan Roh Kudus. Yang ketiga, wujud Isa sebagai anak Tuhan dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri menebus dosa manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, Isa bangkit dari alam mati dan naik ke langit untuk duduk di kanan ayahnya atau Tuhan untuk memerintah manusia. Dan inilah ajaran-ajaran yang sekarang dipedomani oleh umat Nasrani dan sebagian besarnya bersumber dari Paulus. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Karena pokok keyakinan dalam ajaran Paulus banyak menyimpang dari ajaran Nabi Isa yang asli. Maka tidaklah aneh kalau terjadi pertikaian dengan beberapa murid Nabi Isa dan pengikut Nabi Isa yang lain, seperti Yusuf ibnu Nabas atau yang dikenal sebagai Barnabas. Barnabas pergi meninggalkan Paulus yang padahal mereka pernah bersama-sama pergi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Nabi Isa kepada orang-orang. Awalnya Barnabas berdakwah bersama Paulus ke negeri Siprus, Asia Kecil, Yunani, Romawi, Tarsis dan negeri-negeri Arab serta Afrika. Dalam perkembangan dakwahnya bersama Paulus, Ibnu Nabas menemukan kejanggalan dari setiap dakwah Paulus yang mulai bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Barnabas pun memisahkan diri dari komunitas yang digagas oleh Paulus dan memutuskan kembali bersama pembantunya yang bernama Yahya ke Siprus. Semenjak itu, Paulus dengan surat-suratnya selalu menghujat dan sangat memusuhi Barnabas. Bahkan ia juga memusuhi beberapa pengikut Nabi Isa lainnya yang tetap teguh memegang risalah Nabi Isa alaihissalam dengan fitnahan dan kebohongan. Jelas berbeda antara ajaran agama Nasrani yang diajarkan oleh Saulus atau Paulus dan ajaran Nabi Isa yang murni. Perbedaan pertama yang paling signifikan dari ajaran Paulus yakni konsep Trinitas, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi, ada Bapa, Anak Tuhan atau Yesus itu sendiri, dan Roh Kudus. Ini berbeda dengan ajaran monoteisme murni yang diajarkan oleh Nabi Isa. Yesus atau Nabi Isa mengajarkan monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Nabi Isa selalu menekankan pentingnya menyembah hanya kepada satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan kedua adalah Paulus mengajarkan tentang penebusan dosa, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Konsep ini sebenarnya tidak ditemukan dalam ajaran murni Nabi Isa yang lebih menekankan pada pertobatan dan pengampunan langsung dari Tuhan. Nabi Isa lebih menekankan dan mengajarkan pentingnya kasih sayang dan pengampunan. Ia sering berbicara tentang mengasihi sesama manusia dan memaafkan mereka yang bersalah. Perbedaan ketiga adalah Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Menurutnya, iman kepada Yesus Kristus adalah yang terpenting, bukan lagi ketaatan pada hukum Taurat. Sedangkan Nabi Isa tetap mengikuti hukum Taurat.
Nabi Isa tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, akan tetapi untuk menggenapinya dan menyempurnakannya. Dia mengajarkan pentingnya mengikuti hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah melalui Musa. Perbedaan keempat adalah Paulus mengajarkan bahwa kita tidak lagi diperlukan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam surat-suratnya, Paulus menekankan bahwa yang penting adalah iman dan bukan praktik-praktik fisik seperti khitan. Dia menyatakan bahwa khitan adalah simbol dari perjanjian lama yang tidak lagi relevan dalam perjanjian baru dengan Yesus. Sedangkan Nabi Isa sendiri berkhitan mengikuti tradisi Yahudi yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 disebutkan bahwa Isa disunat pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat. Perbedaan kelima adalah Paulus mengajarkan pentingnya bernyanyi dan memuji Tuhan dalam ibadah. Dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19, Paulus menulis, "Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Bernyanyi dianggap sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan memuji Tuhan. Berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kita bisa menengok penggalan ayat dalam Matius pasal 6 ayat 17, Keluaran pasal 40 ayat 31 sampai 32, Matius pasal 26 ayat 39, Bilangan pasal 20 ayat 6, Kejadian pasal 17 ayat 2 sampai 3. Nabi Isa mengajarkan pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Puasa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan ketaatan. Berwudu dan sujud. Isa juga mengajarkan pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Berwudu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri sebelum berdoa. Selain itu, Isa juga mengajarkan sujud sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah. Berdoa saat bersujud menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Perbedaan berikutnya adalah Paulus tidak menekankan pentingnya pengkafanan sebelum penguburan. Dalam ajarannya, yang lebih penting adalah iman dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Praktik pengkafanan tidak dianggap sebagai hal yang esensial dalam ajaran Paulus. Paulus mengganti kain kafan dengan pakaian rapi dan peti mati. Berbeda dengan ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 27 ayat 59 dan Yohanes pasal 19 ayat 40. Nabi Isa mengajarkan agar sebelum dikuburkan, jenazah harus dikafani lebih dulu. Nabi Isa mengikuti tradisi Yahudi yang mengajarkan bahwa jenazah harus dikafani sebelum dikubur. Ini adalah bagian dari penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Dan masih banyak lagi perbedaan ajaran yang diajarkan oleh Paulus dengan ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi Isa. Saking banyaknya perbedaan, tidak akan mungkin untuk saya rangkum dalam satu video ini. Jadi kesimpulannya adalah, secara garis besar, ajaran Paulus membawa beberapa perubahan signifikan dari ajaran asli Nabi Isa. Paulus memperkenalkan konsep-konsep baru seperti Trinitas dan penebusan dosa melalui kematian Yesus yang tidak ditemukan dalam ajaran Isa yang murni yang hanya mengesahkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya kita sudah di penghujung video. Kita sudah membahas bagaimana ajaran Paulus telah merubah kemurnian ajaran Nabi Isa. Paulus yang awalnya adalah penganiaya pengikut Nabi Isa, kemudian mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dan mulai menyebarkan ajaran bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, bahkan anak Tuhan. Ini jelas berbeda dengan ajaran asli Nabi Isa yang mengajarkan tauhid, yaitu keesaan Allah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama. Ajaran yang murni adalah ajaran yang tidak tercampur oleh interpretasi atau tambahan yang menyimpang dari sumber aslinya. Dan yang kedua, kita harus selalu kritis dan tidak mudah menerima perubahan yang tidak sesuai dengan ajaran asli. Sebagai seorang muslim, kita sangat beruntung karena memiliki Al-Quran yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa merubah satu huruf pun dari Al-Quran, dan ini adalah jaminan bahwa ajaran yang kita ikuti adalah ajaran yang murni dan asli. Jadi mari kita terus belajar dan memahami ajaran agama kita dengan baik, serta menjaga kemurniannya. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.